Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama memulai ibadah kita mengambil sikap berdiri. Kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau mengangkat suara kita, bersorak-sorak untuk memuji memuliakan namanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 111, ayatnya yang pertama dan kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada berbagai pergumulan yang kita alami. Namun kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong dan memulihkan kita. Mari kita terus mengandalkan Dia, kita terus percaya kepadanya. Kita nyanyikan pujian, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita.
Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, mari dengan penuh penyesalan kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan pimpinan Tuhan kepada kami semua. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun Tuhan, ketika kami melihat diri kami menyadari akan ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Hidup kami tidak sesuai dengan kehendak Engkau. Kami seringkali hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami mengabaikan perintah-perintah-Mu. Kami berjalan sesuai dengan kehendak dunia ini. Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal menjalankan perintah-perintah-Mu di dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini, dengan penuh penyesalan kami datang kepada-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa kami. Bersihkan kami Tuhan dari segala pelanggaran kami. Sehingga hidup kami tidak terus-menerus dikuasai oleh dosa. Tapi hidup kami semakin lama semakin berkenan kepada Engkau. Inilah kami ya Tuhan. Kami yakin Engkau akan mengampuni setiap kami. Jika kami dengan tulus dan jujur datang di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kelemahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang terambil dari Roma 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, marilah kita senantiasa juga menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Petunjuk hidup baru kepada kita pada hari ini terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hanya dekat Tuhan kita mampu dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena itu, biarlah senantiasa kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Selalu dekat Tuhan. Sandallah Tuhanmu, kalahkan musuh. Tuhan selalu serta, Kau kan berkuasa. Dalam pencobaan, Nya buka jalan. Selalu dekat Tuhan, roh kasih.
mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Sepanjang jalan hidup Tuhan kan pimpin, senantiasa diberinya anugerah limpah. Kuasa Roh Kudus kuatkan kamu, selalu dekat Tuhan, penuh kesukaan. Selalu dekat Tuhan, gelap jadilah terang. Segala susah duka tentu lenyaplah. Susah atau senang, kau selalu girang. Tetap dekat Tuhan, penuh kesukaan. Tetap dekat Tuhan, penuh kesukaan. Tetap dekat Tuhan, penuh kesukaan. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita bersama-sama mengikatkan iman kita di hadapan Tuhan, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Joni Febrianto. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memimpin doa syafaat dan jemaat sekalian dapat mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami umat-Mu sampai dengan hari ini. Sekalipun kami masih berada di tengah-tengah wabah COVID-19, kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi hari ini, izinkanlah kami memanjatkan doa permohonan kami kepada Tuhan. Pertama-tama kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami, baik hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, dan seluruh jemaat Tuhan. Berilah kami kerinduan ya Tuhan untuk membangun disiplin saat teduh yang baik, rajin berdoa, dan membaca Alkitab setiap hari. Mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, agar hidup kami Tuhan berkenan kepadamu. Yang kedua ya Tuhan, kami mohon berikanlah kami rezeki yang secukupnya lewat pekerjaan usaha kami. Sekalipun peruntungan kami menurun akibat COVID-19, kami tetap percaya bahwa Tuhan setia memelihara hidup kami. Kalau burung pipit saja Tuhan peliharakan, terlebih lagi kami umat-Mu pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lili Agustin, Ibu Florencia, Bapak Manuel Kilai, Ibu Ajun, Ibu Tan Mesyang. Ya Tuhan, Engkau tahu kondisi hamba-hamba-Mu ini. Saat ini kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjamah sakit penyakit mereka, menyembuhkan dan memberikan mujizat-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup ya Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Hiburkan mereka ya Tuhan,
kuatkan mereka, sehingga mereka tetap semangat menjalani hari-hari hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Kami mendoakan untuk hamba-Mu Lawson Nelson Luan, ya Tuhan, untuk Ibu Melina, Saudari Angelin Gabriela Pribadi, Saudari Eli Suhar, Ibu Ripka Setiawati, Ibu Sylvia Mariana, Bapak Rudi Surya Lianto, Bapak Joni Setiono, Bapak Judikin Suhar, Ibu Tusana Dewi Handoyo, Ibu Holijen, Ibu Lai Ikme, Ibu Yuyun Damayanti Effendi. Ya Tuhan, kiranya dengan bertambahnya usia mereka, bertambah juga cinta kasih mereka kepada Tuhan, bertambah juga kesetiaan mereka mengikut Engkau, dan mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekeliling mereka. Yang kelima, Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berilah Tuhan hikmat kepada pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya di dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Ada banyak hal yang harus dipikirkan dan diputuskan demi keselamatan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa, Tuhan, kiranya masyarakat Indonesia dapat bersama dengan baik dengan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini, dengan menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengatakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh penginjil Chong Melinda. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami semua. Tuhan, biarlah waktu yang penting ini kami boleh sungguh pakai untuk boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali boleh menguatkan kami, menopang kami untuk senantiasa kuat melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, biarlah kemurahan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami sangat butuh akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, dan pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan sebuah tema hidup dalam kemurahan Tuhan, yang terambil dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9, saya akan membacakannya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang bapak yang membonceng istrinya, membawa begitu banyak sayur yang berlimpah-limpah. Itu buktinya Tuhan terus memberikan pertumbuhan kepada tumbuh-tumbuhan sehingga menghasilkan sayur yang masih bisa kita nikmati bersama. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan berkat-Nya bagi kita, dan kita juga menerima bagian kita masing-masing. Kita juga bersyukur karena kita masih boleh bekerja di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan yang senantiasa memberkati akan usaha kita. Bapak Ibu, kita juga masih bisa menikmati makanan kita setiap hari dengan sukacita. Bukankah itu bukti pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa? Bukankah itu kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa Dia senantiasa menjaga, memelihara, bahkan nafas yang masih Tuhan berikan kepada kita, masih ada udara yang bisa kita hirup. Ketika kita mau memberi satu tabung oksigen itu begitu mahal, kita tidak mampu membeli akan oksigen itu. Bukankah Tuhan menyatakan kemurahan-Nya kepada kita? Itulah yang namanya kemurahan, kebaikan daripada Tuhan yang senantiasa dicurahkan kepada manusia. Kita masih bisa istirahat, tidur dengan nyenyak. Itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan ada kemurahan Tuhan yang senantiasa penuh dalam hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 16, bukanlah sebuah keberuntungan ketika kita mengatakan bahwa kita mendapatkan berkat, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Begitulah dengan kehidupan Paulus. Dia mengalami begitu banyak kemurahan dalam hidupnya. Dulu dia menganiaya orang Kristen, sekarang dia bertobat, mengalami satu perubahan yang begitu drastis. Dia melayani Tuhan dengan setia. Bukan hanya itu, hidupnya berubah secara total. Paulus senantiasa menguasai hukum Taurat. Dia mengatakan dirinya adalah seorang Farisi. Secara kebenaran, secara hukum, dia sangat menguasai. Dan Paulus adalah orang yang begitu taat terhadap hukum Taurat. Dia senantiasa mengabdikan hidupnya akan melakukan hukum Taurat itu. Bapak Ibu, kita melihat sosok Paulus yang sangat sederhana. Dia seorang yang pendek. Ada orang yang mengatakan dia sedikit botak. Dan dia juga adalah orang yang kecil. Tidak gemuk, tapi agak kecil. Namun dia memiliki kelemahan yang kita tahu, bahwa ada duri di dalam dagingnya, yaitu gangguan dalam penglihatan. Bagaimana matanya tidak lagi jelas melihat karena ada sedikit kabur dan berair. Dia memiliki kesulitan di dalam penglihatannya,
bagaimana dia melayani Tuhan, tetapi ada cobaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan Paulus. Yang tidak kita mengerti cobaan itu seperti apa. Tapi kita akan melihat di ayat yang ke-7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengacau aku. Tuhan mengizinkannya, ada cobaan, ada penderitaan, pencobaan-pencobaan yang dialami tidak akan melebihi kekuatannya. Dan Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya di sini ada kehadiran, ada kemurahan, ada kekuatan, bahkan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Paulus. Ini merupakan satu daya yang diberikan kepada Paulus yang begitu lemah, yang dia mengakui kelemahannya, ada duri dalam dagingnya. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan kuasanya. Kuasa di sini adalah kemampuan di mana Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengubah, Tuhan memulihkan akan kehidupan seseorang, memulihkan gambar diri kita yang telah rusak akan dosa sehingga telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan memulihkan kembali akan gambar diri kita yang sudah rusak itu. Tuhan ingin kembali menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan manusia. Salah satunya adalah kelemahan manusia. Tuhan terus bekerja untuk menyatakan kemuliaannya dalam kelemahan. Paulus pernah mengalami masa putus asa. Dia mengalami masa yang berat. Dia mengakui segala kelemahannya di dalam pelayanannya yang begitu tidak mudah. Dia mengakuinya. Karena bermegah di sini di dalam kelemahannya itu adalah dia benar-benar tinggal, dia benar-benar menerima, dia benar-benar mengakui kelemahannya, yaitu duri di dalam daging. Menerima sebuah kelemahan bukanlah suatu yang mudah. Saya juga termasuk orang yang pendek. Terkadang saya begitu minder, apalagi saya berjalan dengan adik saya yang tinggi. Yang satunya tinggi, yang satunya pendek. Kayaknya tidak sejajar. Apalagi kalau kami berfoto berdua. Wah, kelihatan sekali perbedaannya. Lama-kelamaan saya akhirnya bisa menerima hal itu. Menerima kelemahan saya sendiri. Ada sedikit keminderan di dalam orang yang pendek. Saya juga menyadari dan saya senantiasa mengakuinya. Dan ada keindahan di dalam kelemahan itu. Dan kita juga melihat ada seorang artis yang bernama Sulli, Choi Jin Lee. Kita lihat ini artis Korea. Dia berasal dari K-pop dan dia adalah seorang personir girl band. Kita tahu dia begitu cantik. Dia adalah artis yang terkenal. Bagaimana banyak orang yang suka dan bagaimana mengagumi akan wajahnya yang begitu cantik. Awalnya ia bermula karena dia bergabung di SM Entertainment. Ia mengalami kepahitan yang berlebihan. Dan dia juga mengalami fobia sosial. Dari kecil memang dia suka namanya mengalami kepanikan berlebihan. Terkadang mungkin tekanan hidup itu yang membuat dia semakin tidak mampu lagi mengendalikan kepanikannya itu. Dia juga berakting di dalam film-film yang ada. Dan saya tidak perlu menyebutkannya film-film apa yang sudah pernah dia mainkan. Dan dia juga pernah menarik diri lagi dari grup nyanyi. Dia hanya mau fokus di peran seninya di mana dia bisa berakting. Dan dia ingin menampilkan beberapa aktingnya. Tetapi ternyata kita tahu bahwa ada netizen yang mengkomentari akan kehidupannya. Mungkin ada juga yang mengomentari kebencian. Dan ada juga yang memberikan satu kata-kata yang mungkin tidak mengenakan hatinya. Dan dia dituntut begitu sempurna.
Dia harus bisa melakukan apa yang seperti yang diinginkan oleh netizen. Memakai baju yang seharusnya tidak terbuka, yang seharusnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh netizen. Ternyata Sulini sangat tidak suka. Dia tidak suka dengan komentar-komentar yang ada. Dan dia mengalami tekanan yang begitu berat. Dia tidak berdaya untuk mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk saya. Kita membutuhkan kuasa Tuhan yang nyata di dalam kelemahan kita, bahkan untuk menghadapi kelemahan kita. Marilah kita terus memohon Tuhan yang akan memulihkan kita. Memulihkan akan gambar diri kita yang sudah rusak. Yang kita tidak lagi melihat ada keindahan di dalam kelemahan kita. Kita tidak nyaman. Kita tidak suka dengan kelemahan itu. Dan kita mulai stres, tertekan, takut. Mungkin juga kita adalah korban dari penilaian orang lain juga. Kita tidak suka dikomentari seperti itu. Kita tidak suka yang namanya kelemahan itu. Tapi maukah kita memohon kepada Tuhan bahwa biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa nyata memampukan kita. Dan kita bijak di dalam mendengarkan setiap penilaian. Kita hanya mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan terhadap kita. Bahwa kita adalah berharga, kita sudah diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Apapun yang kita miliki, kelemahan apapun, bila kuasa Tuhan nyata dan memakainya untuk memuliakan namanya. Paulus sadar bahwa ketika ada duri dalam dagingnya, karena dia senantiasa melihat ada satu penglihatan yang sudah Tuhan karuniakan kepadanya, yaitu penglihatan surgawi. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami, hanya Paulus, tapi Paulus tidak bisa mengutarakannya. Dan Paulus sadar ketika dia mengalami yang namanya duri di dalam kelemahan, di dalam dagingnya itu, supaya tidak meninggikan dirinya. Paulus tahu semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Tuhan sudah mengizinkannya. Tuhan sudah mengizinkan duri dalam daging. Tuhan memampukan dia untuk bermegah di dalam kelemahannya. Dia tahu semuanya itu dari Tuhan. Dan dia juga memiliki ada tujuan hidup. Bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Paulus senantiasa memiliki pengenalan akan Allah yang utuh. Ketika dia semakin mengenal Allah, dia semakin menyadari dirinya begitu berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia pernah mengatakan, akulah manusia celaka, aku yang tidak layak diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemurahannya kepada saya. Itu adalah satu refleksi dari Paulus melihat akan hidupnya yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Dia bisa menerima akan kelemahannya. Dia bisa menerima akan duri dalam dagingnya itu. Bukanlah suatu yang mudah. Paulus senantiasa terus menjalin relasi dengan Tuhan. Dan itulah yang mempengaruhi dia untuk menghadapi kelemahan-kelemahannya. Ketika Paulus melihat dirinya yang begitu lemah, yang tidak berdaya itu, dia senantiasa melihat bahwa kecenderungan manusia akan jatuh dalam dosa. Hidupnya akan kembali kepada dosa. Oleh karena itu Paulus tahu bahwa dia harus senantiasa namanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Kasih karunia di sini adalah kekuatan daripada Allah. Paulus ingin hidupnya semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin berbuah. Karena bagi dia hidup itu adalah Kristus yang senantiasa bekerja untuk memberikan hasil. Bagi Paulus kelemahan itu adalah begitu mengerikan. Tetapi ketika dia mendapatkan kasih karunia, dia dapat menghadapi kelemahan itu.
Dan Paulus senantiasa ingin memuliakan Tuhan, bukan kembali kepada kehidupan untuk memuliakan dirinya. Karena dosa itulah yang akan kembali menggoda akan Paulus untuk memuja dirinya sendiri yang begitu hebat, yang bisa memiliki namanya golongan Farisi yang menguasai hukum. Tapi di sini Paulus senantiasa menyerahkan hidupnya. Dia tidak lagi mengandalkan akan kekuatan dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa semakin banyak tantangan dalam hidupnya, dia tidak akan mampu. Dia akan lemah. Dan kekuatan daripada Tuhan tidak pernah terbatas, tidak pernah terkondisi dengan apapun. Dan itulah yang memampukan dia. Bahwa kekuatan Tuhan yang senantiasa mendorong dia untuk menjadi pribadi yang kuat dan penuh iman kepada Tuhan. Dan kita seringkali juga menghadapi kesulitan, banyak sekali kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Paulus mengalami banyak kemurahan dalam kehidupannya, begitulah juga dengan kita. Ada seorang bapa yang sangat merindukan kehidupan yang lebih baik. Dia bermasalah dengan ekonominya. Dia bukan orang yang kaya, tapi dia senantiasa bertekad untuk memperbaiki kehidupannya. Dia ingin bekerja sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan uang. Dia juga senantiasa bekerja dari pagi sampai malam. Dan dia dari memperbaiki mesin sampai menjadi OB, tukang sapu. Demi cita-citanya ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Dia pun kerja mati-matian. Apapun pekerjaannya itu dia selalu empat habis. Dia selalu kerjakan. Dia tidak peduli lagi dengan kesehatannya. Dia tidak peduli dengan segala yang ada. Tapi yang dia tahu dalam pikiran dia itu adalah mencari uang. Suatu hari ia pun berkeluarga dan ia memiliki anak. Ia bertekad untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan ia pun bekerja sampai dia tidak pernah ke gereja lagi. Dan akhirnya suatu hari dia bertemu dengan Bapak Pendeta. Mungkin dia bertemunya di pasar atau dimanapun. Bapak Pendeta itu mengingatkan, wah, kamu sudah lama ya tidak ke gereja. Dan Bapak Pendeta itu mengatakan berapa kalimat. Kamu tahu enggak? Tuhan itu mengasihimu dan Tuhan akan datang kembali lagi untuk menghakimi dunia. Dia semakin takut dengan perkataan itu. Akhirnya dia kembali ke gereja beribadah. Dan dia juga beribadah di hari Minggu dan dia mencoba untuk dekat lagi kepada Tuhan. Dan ketika dia mendengarkan firman Tuhan di gereja, dia hanya termenung dan dia merenungkan kembali apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Dan sampai di rumah, dia pun mengoreksi dirinya. Bagaimana dia sudah jauh daripada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, saya sudah jauh. Saya tidak mampu kembali lagi kepada Tuhan. Dan di pikirannya adalah uang. Dia tidak mampu melawan godaan uang itu. Dan dia berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Dan dia meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya kesempatan untuk boleh kembali kepada Tuhan. Di dalam kesadaran dia yang semakin hari semakin menyadari bahwa ia mau kembali kepada Tuhan. Pekerjaan demi pekerjaan ternyata semakin berkurang. Dia tidak lagi mendapat pekerjaan yang banyak. Bahkan dia sengaja juga tidak lagi bekerja dari pagi sampai malam. Dia membatasi waktu pagi sampai sore. Dan di dalam perjalanan hidupnya, dia akhirnya mengalami yang namanya
kekurangan di dalam keluarganya. Akhirnya dia juga menjual emasnya. Dia menjual emas, saya tidak tahu berapa gram yang dia jual. Tapi dalam kisah itu ditulis bahwa dia menjual emas yang ada padanya itu dijual. Dan ia mendapatkan uang 500.000. Tapi pemilik toko emas itu memberikan dia uang sebanyak 800.000. Dan ia kaget, "Pak, ini berlebih uangnya." Dan pemilik toko emas itu berkata, "Enggak, saya memang melebihkan buat Bapak." Bapak itu kaget. Wah, ternyata Tuhan masih menyatakan kemurahannya kepada dia. Itulah membuat dia terus senantiasa menyadari terus dan terus bahwa Tuhan yang mengatur akan kehidupannya, yang memelihara hidupnya. Bukan dia yang senantiasa mau mengejar uang itu, yang mau hidupnya sukses. Tetapi Tuhan yang senantiasa berdaulat untuk senantiasa mengendalikan hidupnya. Dan cobaan yang dihadapi oleh Bapak ini ternyata tidak sampai di situ. Ia juga banyak mengalami kesulitan, tapi dia melihat setiap kesulitan ada anugerahnya, ada kemurahan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia tidak pernah takut lagi, dia tidak pernah lagi takut menghadapi akan hari esoknya. Dia tidak pernah meragukan Tuhan, dan dia yang pernah yang mengatakan bahwa aku tidak mampu kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah memampukan dia. Tuhan memberikan kekuatan. Ada satu perubahan yang Tuhan kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami akan godaan demi godaan cobaan hidup, membuat kita seringkali kecewa, mengalami kecanduan, penolakan, bahkan kesombongan, penderitaan yang kita alami. Semakin kita mengejar akan materi yang kita inginkan, kita mengalami berbagai kesulitan. Kita tidak lagi mengalami sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa lagi menikmati berkat daripada Tuhan. Yang kita alami adalah kesulitan. Bahkan kita juga seringkali susah mengampuni sesama kita. Kita hanya berorientasi kepada diri kita sendiri. Bila kasih anugerah Tuhan yang melimpahi hidup kita, yang penuh dalam kehidupan kita, menolong kita untuk mendapatkan kelegaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Bagi manusia itu sangat mustahil, tetapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Kita melihat salib yang adalah kekuatan daripada Tuhan untuk memulihkan kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan juga senantiasa menolong kita yang penuh keraguan menjadi orang yang penuh dengan keyakinan kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan kita, anugerah bagi kita semua. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan di salib. Dia begitu mengasihi kita. Dia memberikan kuasanya, Dia memberikan kekuatannya kepada kita semua yang seharusnya tidak layak untuk menerima, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan dalam kehidupan kita? Tidak ada satu hal yang kita sombongkan. Semuanya milik Tuhan. Dan hidup ini penuh dengan kemurahan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya ada kemurahan, kuasa, dan kekuatan. Kita mendapatkan hidup yang penuh kelimpahan. Kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Kita juga senantiasa berjuang dengan keras menghadapi kesulitan hidup untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi biarlah anugerah Tuhan yang bertambah, yang terus bertambah dalam kehidupan kita.
yang senantiasa menolong kita ketika kita berkata, aku lemah, disitulah aku kuat. Mari kita akan mendengarkan pujian Besar Anugerah-Mu dari Saudari Cindy. Kita sambil merenungkan pujian ini dan kita akan mengoreksi diri kita, melihat banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada kasih, ada kebaikan, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Bila itu boleh melimpah dalam hidup kita, semakin hari semakin bertambah anugerahnya kepada kita semua. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Bila anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, kemurahannya yang boleh terus kita rasakan, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu kembali meneguhkan kami untuk tidak takut akan kelemahan, tidak lagi takut dengan kesulitan, tidak lagi takut dengan segala tantangan yang ada di depan. Kami percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu, dan penyertaan-Mu terus menyertai dan terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila mereka senantiasa menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam Tuhan.
Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang pada hari ini terlibat dalam pelayanan. Kiranya pelayanan hari ini dapat sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat yang selama ini setia beribadah dan mendukung pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening di bawah ini atau scan barcode berikut. Kami mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tanggal 14 Juni, Ibu Melina, Saudari Angelin Gabrielia pribadi. Tanggal 15 Juni, Saudari Eli Suhar, Ibu Ripka Setiawati, Ibu Silvia Mariana. Tanggal 16 Juni, Bapak Rudi Surya Alianto, Saudari Queen Cindy Meta Karuna. Tanggal 18 Juni, Bapak Joni Setiono. Tanggal 19 Juni, Bapak Judikin Suhar, Ibu Trisana Dewi Handoyo, Ibu Stefani, Ibu Lai Ikmi. Tanggal 20 Juni, Ibu Yuyun Damayanti. Kiranya seiring bertambahnya usia, bertambah pula iman dan karunia di dalam Tuhan. Terakhir, kami mendorong jemaat untuk selalu mematuhi himbauan pemerintah di tengah-tengah pandemi COVID-19 agar tetap sehat dan semangat di rumah saja. Demikian Warta Minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengembalikan segala hormat kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian doksologi. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdiri. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.